Halo teman-teman, masih di pemrograman C untuk pemula bersama saya Oki. Kali ini kita akan membahas tentang konstanta. Apa itu konstanta? Konstanta adalah suatu atribut yang diberikan pada suatu variabel sehingga variabel tersebut tidak dapat dimodifikasi lagi ketika value-nya atau nilainya sudah ditentukan. Konstanta dapat diberikan pada variabel dengan tipe data bermacam-macam ya, bisa integer, bisa char, bisa float, dan lain-lain. Ada dua cara untuk membuat suatu konstanta pada pemrograman C ya teman-teman. Yang pertama adalah kita menggunakan pagar define, kemudian kita menggunakan const. Kita akan langsung coba saja menggunakan Visual Studio Code. Oke, silahkan teman-teman membuka kembali Visual Studio Code-nya atau text editor teman-teman. Kemudian silakan teman-teman membuat file baru, kita kasih nama konstanta ya teman-teman. Kemudian include stdio.h. Kemudian silahkan membuat fungsi main ya. Jangan lupa untuk return 0. Oke, sekarang kita akan mencoba membuat suatu konstanta dengan cara pertama. Cara pertama yaitu kita bisa menggunakan define ya teman-teman. Define, kemudian misalnya umur Alex 18 misalnya. Oke, lalu kita coba print umur Alex ya di sini. Misalnya di sini umur Alex. Karena kita menggunakan data integer, berarti kita akan persen D ya. Tahun gitu. Kita coba di sini berarti umur Alex. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita coba untuk eksekusi. Oke. Berhasil ya. Jadi di sini outputnya adalah umur Alex 18 tahun gitu. Oke, kita coba untuk membuat yang lain ya. Misalnya jenis Alex gitu ya. Itu misalnya L, laki-laki gitu ya. Kita coba print F. Oke. Jenis kelamin X. Ingat ya, ketika kita menggunakan data seperti ini apa teman-teman? Nah, ini kita menggunakan char ya. Berarti persensi. Ya, char hanya satu itu berarti kita pakainya persensi, tapi kalau karakternya kita lebih dari satu, berarti menggunakan persen %s. Nah, silakan teman-teman balik lagi ke video sebelumnya ya, tentang printf ya, untuk lebih detailnya. Sambil kita ingat-ingat lagi. Oke, sekarang kita sebutkan nama variabelnya. Oke, kita coba run dulu ya teman-teman. Oke, ini masih nyambung ya teman-teman. Kita kasih backslash n ya, biar membentuk row baru. Oke, jadi di sini muncul ya teman-teman, umur Alex 18 tahun, jenis kelamin Alex L di sini adalah laki-laki gitu ya maksudnya. Oke, kita coba define bobot ya, bobot Alex. Misalnya kita akan membuat tipe datanya float, misalnya kita akan coba 62.56. Kita bikin di sini berat badan Alex. Float kita menggunakan persen %f ya teman-teman. Kilogram.
Kita sebutkan di sini bobot Alex. Oke, kita run. Oke, di sini berat badan Alex 62,56 kg gitu. Nah, kita bisa kasih di sini poin 1. Coba ya. Nah, poin 1 ini artinya kita hanya akan mengambil satu angka di belakang koma ya, teman-teman. Coba kalau kita poin 2 ya. Seperti apa? Nah, poin 2, maka kita mengambil value 2 angka setelah koma. Jadi teman-teman bisa pakai ini ya, titik 2F. Oke. Kemudian, misalnya kita operasikan, bisa nggak ya si konstanta kita ini, umur Alex ini kita operasikan dengan bilangan integer lain misalnya ya, printf ya. Kita coba umur Alex ditambah 5 adalah Sandy. Nah, kita coba tulis di sini umur Alex, kemudian kita tambah 5 gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, ini kita kasih \n dulu. Oke, kita execute. Nah, bisa ya, teman-teman. Jadi, konstanta ini 18, kita bisa tambahkan 5, kita bisa operasikan. Berarti otomatis ini bisa kita operasikan dengan operator aritmatika yang lain ya, teman-teman. Bisa bagi, bisa kali, seperti itu. Kita coba untuk yang bobot Alex ya. Misalnya kita buat bobot Alex ditambah 2 kg misalnya ya, adalah persen F ya. Untuk format specifier-nya kita akan ambil 2 angka di belakang koma, kita kasih titik 2 seperti itu. Kemudian kita sebutkan nama konstantanya, bobot Alex. Kita tambahkan 2. Oke. Kita coba run ya, teman-teman. Sorry, ini belum ada \n, jadi masih nyampur. Ini saya hapus saja. Biar clear lagi, kita coba run ulang. Oke, ini bisa ya, teman-teman. Buat Alex, ditambah 2 kg berarti 62,56 akan menjadi 64,56. Seperti itu. Oke, nah ini untuk konstanta, cara menulis konstanta tipe pertama, yaitu dengan tagar, kemudian define, kemudian nama dari konstanta itu, kemudian value-nya. Nah, di sini kita define di luar fungsi main ya, teman-teman. Jadi semacam di predecessor ya. Jadi sebelum masuk ke fungsi main, kita udah define variabel-variabel yang memang konstan gitu ya. Kita coba modifikasi ya. Ini kita coba-coba aja ya, teman-teman. Misalnya kita umur Alex kita jadiin sama dengan kita ubah ya, misalnya 20 gitu ya. Karena di atas ini kan 18 ya, kita ubah jadi 20 gitu, terus kita print lagi di sini. Nah, di sini kita kasih /n biar membentuk row baru. Ini kita clearkan aja. Oke, kita run ulang ya, teman-teman. Kita run ulang. Apa yang terjadi? Oke, nah di sini konstanta ya, error gitu, karena umur Alex ini merupakan konstanta gitu ya. Kita coba ya, kalau misalkan kita bikin di sini baru gitu ya, integer gitu, seperti apa ya. Nah, di sini sama ya, error ya. Oke, ini kita hapus saja. Oke, itu cara yang pertama ya, teman-teman, untuk membuat sebuah konstanta gitu ya.
Nah, kita bisa menggunakan cara kedua ya, teman-teman. Nah, cara yang kedua, kita coba di sini, kita kasih komen aja ya, teman-teman. Di sini cara pertama dengan tagar define. Nah, kita akan coba buat cara kedua dengan const. Nah, kalau dengan cara kedua ini misalnya kita buat const umur Bobby gitu ya. Sorry, harus ada tipe datanya dulu ya teman-teman. Jadi const, kemudian diikuti tipe data, kemudian baru nama variabelnya. Umur Bobby, ini harus kita ini kan ya teman-teman, langsung kita define value-nya ya. Jadi umur Bobby, katakan umur Bobby itu adalah 20 tahun. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman tuh nggak bisa ya seperti ini. Misalnya gini, kita bikin seperti ini, terus misalnya float, kemudian berat Bobby gitu ya. Teman bikin seperti ini, terus baru di sini teman-teman mendefinisikan berat Bobby 62,5 misalnya. Nah, ini nih kondisi seperti ini tidak boleh ya. Jadi ketika teman-teman membuat suatu konstanta itu harus selalu diikuti langsung dengan sama dengan, lalu teman-teman langsung define atau assign value dari si konstanta itu. Kita akan membuktikan di sini, kita coba print ya. Coba print Bobby. Kita persen dia di sini, tahun, backslash n, jangan lupa, umur Bobby. Oke, kemudian kita coba untuk berat Bobby. Kita pakai persen F, kilogram. Kita tulis di sini berat Bobby. Oke. Oke, kita coba untuk print F. Ini kita clearkan dulu. Nah, ya teman-teman, jadi di sini akan terjadi error karena berat Bobby ini adalah suatu konstanta ya teman-teman. Jadi teman-teman harus ingat ketika teman-teman membuat sebuah variabel itu adalah konstan gitu ya value-nya, maka teman-teman ketika mendefinisikan variabel yang konstan itu harus langsung sama dengan gini ya, ini dihapus gitu. Nah, ini baru betul ya, jadi umur Bobby 20 tahun, berat Bobby 62,5 kg. Sama kalau misalkan teman-teman mau di belakang koma hanya ada satu angka atau satu digit angka, teman-teman bisa menggunakan persen titik 1F gitu ya di format specifier-nya. Oke, kita coba print lagi. Oke, jadi seperti ini ya, berat Bobby 62,5 kg. Oke, itulah cara untuk membuat konstanta dalam pemrograman C. Jadi kita ulang lagi ya, ada dua cara, yaitu dengan cara tagar define, kemudian nama variabel, kemudian langsung value ya. Kita definisikan dia sebelum kita menulis fungsi main. Dan di sini tidak perlu tanda semikolon ya, teman-teman. Tidak perlu tanda titik koma maksud saya. Konstanta ini bisa kita operasikan secara aritmatik ya. Ini pun juga sama, ini juga kita bisa. Oke, kita coba deh ya, kita buktikan. Umur Bobby tambah 3 misalnya ya, adalah persen D gitu. Buat umur Bobby, lalu kita kasih operator tambah, kemudian 3. Seperti ini, lalu kita clearkan dulu ini, kita execute. Oke, jadi sorry, ini masih nyampur ya teman-teman, kita kasih backslash n dulu. Kita clearkan lagi, kemudian kita execute lagi.
Oke, jadi 20 ditambah 3 berapa teman-teman? 23 ya? Ini udah sesuai. Jadi konstanta bisa kita gunakan juga untuk operasi aritmatika, bisa tambah, bagi, kurang, kali gitu ya. Nah, oh ya tadi kan kita udah membuktikan ya kalau define itu kita udah nggak bisa modifikasi lagi. Nah, gimana kalau misalkan yang const ini kita masih bisa modifikasi atau enggak ya? Kita coba kita seperti ini, umur Bobby gitu ya sama dengan 25 gitu ya. Kita modifikasi lalu kita print ulang di sini di bawahnya. Bisa. Nah, error ya teman-teman. Karena umur Bobby ini adalah konstanta ya. Jadi tidak bisa kita modifikasi umur Bobby ini. Jadi umur Bobby dimanapun hanya bisa kita gunakan dengan value 20. Kita tidak bisa modifikasi. Nah, mungkin teman-teman penasaran ya, kalau misalnya emang kalau selain yang cons ini kita bisa modifikasi gitu ya, karena kan mungkin di pemrograman eh, seri pemrograman C untuk pemula ini kan kita belum pernah nyobain mungkin ya. Nah, kita coba ya, misalnya tinggi Bobby itu sama dengan 170 gitu ya. Kita coba printf. Kemudian kita buat tinggi Bobby adalah persen di sentimeter. Kita tulis nama variabelnya. Oke, sekarang kita modifikasi ya. Tinggi Bobby kita modifikasi menjadi 175. Kita print ulang di bawah ya. Ini kita kasih persen %n biar membentuk row baru. Nah, ini kita copy saja di bawah sini. Oke. Oke, seperti ini ya. Jadi di sini kita sudah define bahwa tinggi Bobby adalah 170. Kemudian kita print, harusnya nanti di sini akan tercetak 170 cm. Lalu di sini kita modifikasi nih variabel tinggi Bobby ini menjadi 175 gitu ya. Lalu kita print ulang, maka harusnya yang di sini yang akan ditampilkan adalah 175. Oke, kita buktikan ya. Oke, kita clearkan dulu, kita run sekali lagi. Oke, ada error. Kita coba, kenapa nih ada error? What happened? Undefined reference. Oke, kita harus simpan dulu, sorry. Tadi belum kita simpan, lalu kita execute lagi. Nah, oke ya, teman-teman, berhasil ya. Jadi di sini, di sini kita harus kasih \n ya, biar bentuk row baru. Kita clearkan lagi, jangan lupa disimpan ya. Lalu kita run lagi. Nah, di sini sudah ditampilkan ya teman-teman. Jadi tinggi Bobby 170 cm. Nah, jadi ini dieksekusi sehingga dia menampilkan 170 cm. Nah, sementara di sini kita udah modifikasi lagi nih. Jadi 175 gitu. Nah, sehingga di sini yang dieksekusi di sini adalah tinggi Bobby menjadi 175. Nah, itulah konstanta ya teman-teman di pemrograman C. Mudah-mudahan bisa memahaminya dan tahu cara menggunakannya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen kalau misalkan teman-teman ada problem atau ingin bertanya sesuatu gitu ya. Ada kendala misalnya boleh. Atau teman-teman bisa follow di Twitter atau Instagram dari Nguli Media ataupun Twitter atau Instagram saya. Yang linknya saya tulis di description.
Dan teman-teman juga harus ketahuin bahwa, setiap, tutorial, dalam seri pemrograman C untuk pemula ini, ada artikelnya juga ya teman-teman di website tutorialnya, link juga saya taruh di description, jadi teman-teman bisa membaca lebih detail lagi di, website tersebut. Dan source code-nya juga saya taruh di sana, jadi teman-teman bisa, mengambil source code-nya dari web tersebut. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, bye.